Sindo Trijaya, kembali lagi bersama talk show yang keterangan polemik Sindo Trijaya bersama saya Rosanda, Pangeran Ahmad Nurdin. Saya coba ke Pak Haryadi Sukamdhani dari Apindo. Pak, seperti apa tadi kata Pak ini kan bilang bahwa ini yang paling ngerti Pak Haryadi, dan benar juga selama ini yang istilahnya teriaklah Pak Haryadi bahwa pengusaha nih sudahlah ekonominya sedang seperti ini, kondisinya memburuk terus nggak beres-beres, katanya krisis kita pelan-pelan nggak beres-beres. Tapi banyak kebijakan-kebijakan yang dikatakan tidak sensitif juga terhadap dunia usaha. Sebenarnya kenapa sih itu terjadi? Pagi ini yang saya surprise mendengar pendapatnya Mas Misbahun. Sekarang lagi zaman nuker-nuker ya kan. Saya sekarang juga masih bingung. Ini ikut kubu mana? Kan lagi ngetren ini, Pak, lagi ngetren ISIS. Ikut sana ikut sini. Memang luar biasa DPR seperti Pak Misbahun ini. Kita kalau semua anggota DPR kayak Mas Misbahun pasti kita tenang dari. Karena Mas Misbahun dari pernyataan sangat menarik bahwa nggak fair lah menjudge presiden atau menjudge menteri dengan kondisi APBNP-nya juga baru aja disahkan baru jalan kira-kira gitu. Saya pikir itu pendapat yang sangat sejuk gitu. Nah, tapi kalau kita nih Mas Misbahun di dunia sektor bawaannya mau malu nggak perlu sejuknya, realnya. Karena memang seperti yang disampaikan Mbak Deni tadi, semua sektor itu drop semuanya gitu. Semua sektor itu drop, dan menurut saya dropnya itu bukan perkara PBNP gitu, nggak ada urusannya anggaran, tapi memang kebijakannya itu yang membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya gimana sih? Karena kita ingat dulu kalau nggak salah tuh ya, waktu zamannya kabinet ini terbentuk, kalau nggak salah dulu keputusan program kerja itu directionnya langsung dari presiden, kalau nggak salah gitu ya. Jadi menteri itu nggak boleh bikin programnya dari presiden, dieksekusi oleh menteri itu. Visinya dari presiden. Oh, visinya presiden ya. Oke, saya dikoreksi. Ya, alhamdulillah. Gitu. Soalnya ada Prof jadi diingatkan. Nah, tapi ini sangat menarik. Jadi visi dan diterjemahkan oleh pembantu itu sangat menarik. Nah, kalau kita mencermati pelambatan ini juga memang kita akui bahwa kondisi makro itu sangat berpengaruh ya, betul. Karena ekspor kita juga mengalami kendala karena permintaan dari negara-negara yang mengimpor dari kita juga turun. Namun demikian, kalau kita lihat justru kebijakan-kebijakan yang muncul juga dari kabinet baru ini juga justru membuat problem baru. Jadi misalnya aja saya contoh di bidang perikanan misalnya ya, moratorium. Betul, kalau untuk yang namanya lingkungan hidup itu betul, sangat betul. Tapi di lain pihak moratorium yang berkepanjangan, apa yang terjadi sekarang? Nelayan kita itu mayoritas sekarang menjadi bermasalah, pendapatannya menjadi turun semuanya. Dan investor yang nakal itu kita setuju harus diproses secara hukum. Nah, kita bicara secara hukum ini juga masalah yang berbeda ya, karena ada putusan-putusan pengadilan juga yang aneh-aneh. Dan menurut saya itu juga part of dari kewajiban pemerintah juga untuk di bidang hukumnya Mas ya, untuk mengawal. Itu kita sudah. Yang saya bicarakan di sini sebetulnya bukan masalah hukumnya, tapi masalah yang terkait langsung dengan kondisi ekonomi kita itu bagaimana. Nah, ini dengan akibatnya kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, yang jelas justru yang terjadi adalah begitu banyak peluang yang akhirnya kita itu hilang. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu bagaimana kelanjutan daripada moratorium itu juga. Jadi pendapatan kita dari sektor itu turun sangat signifikan. Bahkan kalau nggak salah saya sempat baca 80% dari nelayan kita itu menghadapi kendala yang lain. Lalu kedua misalnya juga dari segi pemanfaatan government spending-nya dalam tanda petik agak keliru, tapi sudah dikoreksi ya, yaitu pada saat PNS nggak boleh bikin acara di hotel. Itu otomatis langsung yang namanya karyawan hotel dirumahkan, suppliernya bermasalah dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga juga yang kita lihat juga sangat substansial adalah saat pemerintah menargetkan penerimaan yang sangat tinggi. Kalau hitungan saya itu adalah 40,3% ya, karena kami menghitung biaya dan cukainya dihitung. Jadi itu 1.484 triliun dari 1.058 triliun tahun 2014. Kami sudah mengingatkan
apa iya betul seperti itu dalam kondisi yang tren itu menurun, karena kita sudah melihat kan dari 2011 itu kan betul, dari yang 2011 pertumbuhan ekonominya 6,5 sampai kemarin 2014 5,2 itu trennya turun terus. Dan kita sudah mengingat sampai seperti itu, tapi dijawab pokoknya firm akan segitu. Hasilnya memang betul kemarin kuartal pertama mungkin Mas Nibal juga bisa konfirmasi, memang mencatat ada pertumbuhan 10,58%. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertumbuhan ini akan menggambarkan tren yang naik di kuartal berikutnya? Ini jadi pertanyaan. Jadi kalau kami meyakini dari kuartal pertama dan dikonfirmasi oleh BPS dengan pertumbuhan hanya 4,71%, kok rasa-rasanya berat ya? Dan kalau menurut pandangan kami, kalau pun itu akan dilakukan, pasti akan agresif. Dan agresif itu terbukti kemarin dari MK nomor 90 2015 itu Mas Nikola juga tahu ya, masalah thresholdnya pajak barang mewah properti diturunkan dari 10 miliar ke 5 miliar jadi sangat mewah ya. Nah, itu ini minggu bisnis properti itu udah menuju hampir 50% Pak ininya turunnya. Jadi kalau itu besok jadi udah besok teman-teman properti mungkin akan beralih profesi Mas. jadi apa tuh? Ya mungkin ini ya. Jadi penyiar radio. Bisa jadi penyiar radio. Nanti ada saingan gitu. Jadi juga sangat serius karena luasannya juga diperkecil dari 500 meter persegi yang perumahannya jadi 400 dan itu itu akan menimbulkan. Nah ini yang kita lihat dari waktu-waktu itu bukan perangkat tapi kebijakannya kok makin lama makin bukannya mendorong stimulus insentif tapi juga akan memperdanilkan. Pak Jokowi mah si Pak Mo di India itu karena hampir sebulan eleksinya. Di India itu udah komitmen dan India itu penduduknya 90 lebih susah lagi. Dan lebih dominan orang penduduknya ya di India. Dan dia memberikan sinyal yang positif ke dunia bahwa India akan menjadi pegangan Tiongkok. Kita ini masih urusannya dulu gitu. Jadi aduh, gimana nih ya? Saya terus terang berharap lah mudah-mudahan suara-suara yang mungkin seperti kami ini mungkin nggak enak didengar, tapi percayalah bahwa kami cinta kepada presiden, cinta negara ini, dan kita mengharapkan ada perubahan karena memang negara bisa dengan kompleksitas yang tinggi loh. Di India itu urusan sosialnya juga repot, ada kaskala di sana, jadi bisa jadi kalau India ribut mau menyaingi Tiongkok, kalau kita ribut milih Tiongkok, Jepang atau Amerika, kira-kira begitu. Ya, sekarang saya coba ke Pak. Itu tadi benar, itu tadi yang dibilang dari Sabdo Pandito Ratu tadi lah, itu yang diinginkan Pak Haryadi. Yang penting Sabdo Pandito Ratu kan mau lah, jadi kebijakan itu harus konsisten supaya tidak bingung. Ya nggak bingung. Tapi kalau harus diingat juga begini, pemerintah ini adalah pemerintahan menggantikan 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Tidak mudah, kemudian tidak mudah melakukan konsolidasi. Bayangkan sampai sekarang presiden mengganti Kapolri setengah mati. Itu artinya apa? Menswitching sebuah kekuasaan itu bukan hal yang Artinya presiden kurang kuat atau gimana? Bukan. Saya melihat ada sebuah konstelasi yang memang presiden butuh sebuah dukungan penuh dari semua stakeholder bangsa ini, baik partai politik, pengusaha. Apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi dan kita ini kan adalah sebuah rasa sayang kita kepada pemerintah. Nah, konsolidasi inilah yang sampai sekarang kita menemukan ada problem di sana. Tadinya dia profesional Indonesia, tadinya saya pikir saya mulai lempar ke Pak Romin biar Pak Romin yang belain Pak Jokowi, tapi dibelain sama Pak Misbahun. Ya, Pak Romin. Jadi kalau kondisi ini belakangan kelihatannya juga justru PDIP juga nih yang nunggu sabdanya untuk masalah kabinet gitu. Karena kalau kelihatannya PDIP agak feel konten atau malah tidak puas dengan kabinet yang sekarang ini. Sebenarnya benar ada nungguin sabdanya, Pak. Intervensi dulu nih. Jadi kalau melihat kalian Mas Misbahun yang biasa sangat keras ya, menjadi soalnya ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin salah satu panelisnya ada saya, kita bersahabat lama gitu. Atau kedua Mas Misbahun memang fokus hanya untuk PSB dia jerangnya. Nah jadi saya kira seluruh komponen bangsa, apalagi partai kami PDI Perjuangan sangat mendambakan bahwa pemerintahan ini harus sukses. Karena kalau tidak ya terlalu lama ya hidup dalam pengangguran, kemiskinan.
Jadi buat kami di PDI itu mencermati wacana reshuffle sangat cautious, Mas Haryadi, Mas Hanta gitu ya, sangat berhati-hati ya. Karena kita pun belajar dari sejarah bahwa reshuffle kan biasanya didorong oleh dua. Pertama adalah memang genuine ya, atau itu aspirasi publik karena memang lihat kinerja kabinet itu sempoyongan. Tetapi tidak jarang juga reshuffle ditunggangi oleh kepentingan itu, orang yang ingin jadi menteri, partai yang ingin memperbanyak posisi menterinya dan seterusnya. Karena itu segala macam survei, terutama punya poltreking Mas Hanta di partai sangat mencermati di luar one of the most popular survey kita cermati gitu ya. Nah itu satu posisi dari perjuangan gitu ya. Dan yang kedua, kami juga ingin rakyat dan kita semua bersikap fair dan adil ya dalam mencermati suatu performance indicator atau kinerja suatu pemerintahan gitu ya. Misalnya betul memang kinerja ekonomi yang paling sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, Mas Hanta bukan 66 bahkan kalau di Kompas itu 75% itu masyarakat yang tidak puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi JK gitu. Tapi kalau kita lihat itu kan variabelnya banyak sekali Mbak ini ya, bukan hanya kondisi domestik, kita tahu semua 2011 kondisi global pun sangat tidak menguntungkan pemerintahan Jokowi JK karena ekonomi global slowing down atau menurun sehingga impor bahan mentah itu menjadi turun juga, padahal itulah menurut saya masyarakat ini carry over problem itu. Jadi bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi tapi menerima warisan kasus bakun yang terlampau berat. Fakta bahwa 10 tahun pemerintahan SBY dan sangat boleh jadi ketika orang baru Mbak ini ya, PR utama bangsa kan juga dikerjakan, yaitu bahwa sebagian besar ekspor kita itu berupa komoditas apa namanya tidak. Jadi proses hilirisasi sama sekali tidak dijalankan, bukan sama sekali Pak, sedikit sekali dijalankan oleh 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Padahal beliau orang smart dan communication skill-nya Pak SBY itu luar biasa bagus. Harusnya golden age of Indonesia itu masa Pak SBY yang membenahi masa Orde Baru. Jadi singkat cerita kita dalam dilema itu Pak ya, karena kalau kita lihat fungsi pertumbuhan ekonomi kan investasi, ekspor, konsumsi dan impor. Dan selama Orde Baru sampai sekarang Mbak ini ya, yaitu tadi 70% itu berupa konsumsi dan impor gitu. Tetapi komponen investasi dan ekspor kita itu rendah. Jadi saya ingin rakyat adil yang melihat kinerja perekonomian kabinet ini bahwa itu ada carryover problem atau PR yang amat berat dan perlu waktu. Walaupun Pak Jokowi kebijakannya benar, perlu waktu untuk bisa memperbaiki, yaitu bagaimana kita tadi melakukan transformasi struktur ekonomi ya, yang benar gitu ya, mulai dari hilirisasi yang juga shifting gitu ya, dari hanya basis sektor primer yaitu perikanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, harusnya yang diperlukan itu sektor sekundernya, yaitu sektor manufacturing atau processing gitu ya. Nah lalu sektor tersiernya harusnya sedikit saja karena yang menyebabkan kerja kan sektor sekunder. Jadi sekali lagi saya terpaksa gitu ya sabar. Tapi kalau kita ingat peristiwa Rasulullah ya, kata sahabat yang baik sekali ketika zaman dulu kan menderita waktu Islam berkembang diincar oleh Quraisy dan jawab Rasulullah sabar dulu gitu. Jadi rakyat Indonesia harus punya kartu Indonesia sabar. Nah hanya saja kami di Partai PDI Perjuangan pun Mbak ini sangat mencermati gitu ya. Kalau ada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi masalah dia yang tidak sesuai, kami langsung beri saran walaupun tidak publik. Seperti misalnya kan ada kementerian-kementerian ya yang bukan memberikan karpet hijau, karpet merah untuk investasi atau doing business, tetapi malah sifatnya itu rem semua, gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Misalnya juga di Kementerian Pertanian kami udah menegur juga, paham itu sangat nggak mau diskusi di luar beras gitu Pak. Padahal beras kan justru ingin kita reliance atau ketergantungan bangsa ini terhadap beras harus dikurangi. Karena konsumsi per kapita beras kita kan paling tinggi di dunia, 140 kg per orang per tahun. Padahal rata-rata dunia itu hanya 50 gitu.
kilogram per orang per tahun. Jadi implikasi negatifnya prevalensi diabetes parah, kemudian stok beras itu susah dicapai. Harus diingat bahwa produktivitas sawah kita itu tidak kalah dengan Thailand. Cuman karena konsumsinya terlalu besar ini, contoh itu. Kemudian keamanan pun susah sekali di domestic holder, susah sekali. Itu kami sudah memberi saran Pak Jokowi juga bahwa hampir semua menteri mungkin 50% lebih itu susah ditemui oleh petani, oleh nelayan, oleh pengusaha. Ada Prof, sarannya untuk dinasihati biar gampang ditemui atau dinasihati untuk diganti Prof? Dinasihati yang benar. Jadi yang terakhir dalam sesi ini saya ingin mengatakan, kalaupun kita leading to atau mengarah ke reshuffle, Mas Aryadi, Mbak Eni, Mas Santa dan Mas Misbahun, ya, kita harus fair ya. Jadi kalau saya boleh usulkan kriteria untuk mengganti menteri itu 3. Fungsi kementerian atau sektor itu 3. Pertama adalah sang menteri itu mampu tidak menyelesaikan masalah internal sektornya. Kalau kemiskinan petani, kemiskinan nelayan, ya, kemudian daya saing produk-produk kita itu masih rendah, ya kan? Kemudian industri hilirnya belum berkembang dan seterusnya, ya, itu tidak terselesaikan, itu harus dilipat dengan baik. Yang kedua adalah kalau menteri itu atau sektor itu tidak bisa menyumbang atau memberikan kontribusi secara signifikan terhadap permasalahan bangsa, itu pun Mas Hanta harus bertanyakan. Apa itu permasalahan bangsa? Pengangguran kita sekarang kalau Oktober 2015 itu masih 7,5 juta, ya kan? Baiknya sekarang sudah 8 juta, ya kan? Tambah 300.000, ya, hampir 8 juta. Apalagi pengangguran yang semi terbuka atau business unemployment, sekitar 45 juta orang Indonesia sekarang menganggur dan setengah menganggur. Itu yang membuat fenomena begal, fenomena pembunuhan, bunuh diri, stres dan seterusnya makin meningkat. Jadi kalau ada menteri yang kebijakannya justru menciptakan pengangguran, nah itu yang mungkin oleh Presiden Jokowi itu contohnya gimana, Prof? Ya, kebijakan yang menciptakan pengangguran. Saya ketua partai dan mantan menteri banyak juga. Anda bisa menilai sendiri. Tapi kita kan cerdas ya, dengan kriteria ini kan kita bisa melihat. Jadi sekali lagi kalau ada menteri yang kebijakan itu justru menciptakan pengangguran, menurut saya itu komprador, itu bukan hanya harus diganti, tetapi komprador. Seperti Mas Aryadi bilang, justru dunia, khususnya di ASEAN dan ASEAN countries, MICE industry, yang meeting, incentive, convention, dan seterusnya, justru itu ditumbuh kembangkan. Di tanah air kita mau orang nggak boleh beraktivitas di hotel gitu. Lihat rakyat Indonesia ini. Thailand negara yang cukup dibandingkan dengan kita, kunjungan wisata asingnya itu 26,8 juta per tahun. Kemudian Malaysia ranking kedua yaitu 26 juta, Singapura ranking ketiga 14 juta, Indonesia tahu nggak berapa? 9 juta, 9,2 juta. Minim kita itu benar-benar dalam hal mengatrak ya, atau menarik investasi, menarik orang berkunjung ke kita yang bisa menumbuhkan roda ekonomi nasional itu justru dihancurkan gitu. Jadi saya sepakat dengan Mas Aryadi, Mbak Eni, bukan hanya polisi makronya yang acap kali nggak tepat begitu kan, tetapi polisi mikro yang penampilan menteri dan bergerak di sektor real itu justru kontraproduktif dengan upaya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi kalau Prof Romi di list tadi ada beberapa hal yang diomongin, perikanan, Kementerian Pan-RB, pariwisata, dan pertanian. Oke. Ya Prof, jadi memang eranya Pak SBY ini banyak mewariskan persoalan dan juga belum memenuhi harapan publik ya, tetapi minimal kinerjanya Pak SBY itu lebih baik daripada eranya Pak Jokowi, itu yang menjadi masalah. Oke. Kalau ini saya bisa saya bilang begini, saya bisa gabungkan. Jadi jangan-jangan kode dari Golkar ini Pak. Saya bisa menggabungkannya begini. Tadi Mbak Eni kan berbicara hanya tentang pertumbuhan ekonomi itu hanya internal. Profesor Rohmi bicara tentang kita harus menyadari sebenarnya saat ini kondisi global itu juga mengalami proses pelambatan, dan ini kita juga harus fight. Kalau kita bicara bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi ini untuk menyelesaikan permasalahan yang struktural,
ini sekali yang jarang dilihat oleh publik, bahwa ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan struktural. Ada dua. Pertama, kita ini kan kalau dalam kita lihat defisit transaksi berjalan kita. Defisit transaksi berjalan kita itu karena apa sih yang paling besar? Impor bahan baku, BBM. Kita ini net importer. Minyak produksi kita jual, ekspor, tapi yang kita konsumsi itu kita beli. Sampai sekarang pemerintah Pak SBY itu tidak pernah berusaha menaikkan kontribusi biofuel di dalam konsumsi BBM kita. Kemarin kebijakan fiskal ini kalau kita sampaikan tadi, saya bicara tentang hal yang lain. Pemerintah mengeluarkan 6 kebijakan fiskal. Kalau di sisi kebijakan saya mengatakan sudah dilakukan. Pertama apa? Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang dari dinaikkan kontribusi biofuel dari 10% menjadi 15%. Saya sampaikan kepada pemerintah pada saat di DPR, ini PEC-nya harus jelas. Kalau sekarang dibuat 15%, harusnya naik tahun depan menjadi 20, tahun berikutnya menjadi 25, seperti Brasil, bagaimana dia tidak tergantung kepada fosil fuel. Nah, tapi pemerintah juga harus meningkatkan apa? Jangan hanya meningkatkan porsinya, tapi tidak melakukan investasi. Misalnya melakukan investasi refinery biofuel. Nah, terus kemudian yang struktural lagi yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah apa? Tax allowance. Ini tax allowance. Pemerintah mengeluarkan kebijakan di sisi penerimaan bahwa dividen yang diinvestasikan kembali itu dibebaskan. Dibebaskan dari pajak. Dari pajak. Nah, ini kan sebuah kebijakan yang untuk mendorong. Nah, tadi Bu Eni bicara tentang pajak yang tidak tumbuh. Triwulan pertama itu 15%. Triwulan kedua bukan triwulan kedua, tapi di kuartal yang pertama, di 3 bulan pertama itu 15, tapi di akhir pada saat SPT PPh badannya selesai itu menjadi 23,89, hampir 24%. Artinya ada dari indikator misalnya PPh 21 dan sebagainya memang ada penurunan ya. Tapi kalau kita berbicara dari sisi penerimaan pajak, ada sesuatu anomalinya. Kenapa? Tingkat kenaikannya itu 31% lebih. Ini kalau dilakukan dengan effort biasa, saya yakin tidak akan jalan. Harus dilakukan upaya extra effort. Seperti apa? Nah, ini dari sisi kebijakan pemerintah sudah melakukan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan apa? Reinventing policy. Dia siapa yang melakukan pembetulan pajak tahun 2010, 11, 12, 13 dan 14, dia akan dibebaskan dari sanksinya, akan dibayar pokoknya. Nah, ini kan sebuah policy yang memang tidak membutuhkan. Jangan dianggap bahwa saya tadi itu berbicara tentang APBN tapi kemudian saya menafikan tentang policy. Tapi itu ada. Dan pemerintah berikutnya ini akan melakukan tax amnesty. Dan juga ada beberapa paket, ada 5 paket amandemen terhadap undang-undang perpajakan. Semuanya saya diskusi sama dengan Mas Haryadi, isinya sangat progresif. Untuk apa? Untuk mendorong tumbuhnya